semuanya. Sekolah minggu kali ini bersama Kak Esther sama Kak Kevin yang akan jadi gitaris kita. Kita mau nyanyikan satu lagu dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Lagunya apa tuh, Kak? Lagunya judulnya itu adalah Iya. Hari ini hari yang telah Oke. Sambil tepuk tangan ya, adik-adik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekali lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Yuk tepuk tangan yuk buat Tuhan. Adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya luar biasa? Oke. Yuk kita mau berdoa pembukaan dulu. Siapkan tangannya dilipat. Tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami dapat berkumpul, kami dapat memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan firman-Mu pada hari ini, dan biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami, yang mempersiapkan hati kami untuk sekolah minggu hari ini. Kami siap Tuhan, kami mau beribadah hari ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sekarang kita mau ngajak adik-adik buat bangkit berdiri. Yuk semuanya yang duduk kita berdiri. Ayo kakaknya, adiknya, mama papahnya yang di rumah bisa kita ajak berdiri juga. Oke, siap? Kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Apa Kak Kevin? Ayo, apa Kak Esther? Satu lagi. Aku diberkati. Ya, aku diberkati. Yang diberkati bukan aku aja, tapi semuanya nanti juga diberkati. Makanya sekarang kita berdiri. Yuk berdiri semua dan kita mau gerakkan badan kita. Ayo Kak Kevin. Aku
sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, semuanya, penghuninya, semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, semuanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Yuk, sekarang kita, Kak Esther sama Kak Kevin, mau ngajak adik-adik buat mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi, adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau, oh iya jangan lupa, Alkitabnya udah siap semua belum ini? Nah, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami tahu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang Engkau berikan pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan untuk mengerti apa yang Engkau ingini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, firman kali ini akan dibawakan oleh siapa Kak Kevin? Bunda Risa. Yeay. Nah, sekarang kita langsung ke Bunda Risa. Kita panggil Bunda Risa bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bunda Risa. Selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya. Semoga semuanya sehat, semuanya semangat, dan jangan lupa satu lagi, tetap tersenyum. Oke, pagi ini ketemu lagi sama Bu Risa. Sekolah minggu hari ini Bu Risa mau bercerita. Tapi sebelum bercerita, adik-adik udah siap semua Alkitabnya? Karena kita mau baca Alkitab dulu ya. Oke, kalau sudah siap Alkitabnya, kita buka sama-sama. Oh iya, Bu Risa lupa, kita belum berdoa ya. Yuk, kita berdoa dulu ya. Oke, yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah berikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami untuk kami dapat menerima cerita yang akan kami dengarkan pada saat ini dengan sebaik-baiknya dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam satu nama yang indah, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah. Sekarang dipegang Alkitabnya. Kita sama-sama buka. Dari Yosua 3. Adik-adik tahu Yosua ada di mana? Yosua itu ada di Perjanjian Lama. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Oke? Nah, Bu Risa mau bacakan. Adik-adik dengarkan ya sambil menyimak.
Kalau yang belum bisa baca, mendengarkan saja tidak apa-apa. Kalau yang sudah bisa, mendengarkan dan menyimak. Oke, mari kita baca ya. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Haleluya, puji Tuhan. Oke, adik-adik sudah dengarkan pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, Bu Risa mau bercerita ke adik-adik tentang Yosua yang menyeberang sungai Yordan bersama bangsa Israel. Nah, tapi nanti ada yang mau Bu Risa kasih tahu ke adik-adik rahasia, ya. Nah, begini. Sekarang Bu Risa minta adik-adik duduk semua rapi. Sudah rapi duduknya? Oke, kalau sudah rapi duduknya,
Bu Risa mau bercerita. Adik-adik dengarkan ceritanya ya, baik-baik. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya, bangsa Israel, ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi kemah pemisah antara bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah 3 hari 3 malam di dekat sungai Yordan untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan sebak sampai meluap airnya. Jadi, tidak mungkin bagi mereka untuk menyeberangi. Lalu, Tuhan juga memerintahkan para imam untuk mengangkat tabut Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam mengangkat tabut itu dan mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai Yordan. Setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa Israel itu di tentangan Yeriko. Tapi para imam pengangkut tabut Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan kepada mereka untuk mengangkut 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu terkumpul, Yosua menegakkan batu itu di Gilgal. Artinya, dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang sungai seperti yang Tuhan lakukan dengan Laut Teberau. Nah, adik-adik udah dengarkan tadi ceritanya Bu Risa? Bagus gak? Seru gak? Wah, pasti seru. Nah, di sini Bu Risa mau kasih tahu sama adik-adik sebenarnya. Tadi siapa yang melihat di situ? Ada bangsa Israel. Mereka ketemu yang namanya danau. Mereka bingung gimana caranya nyebrang. Tapi Tuhan kasih tahu caranya ke kita. Ke bangsa Israel. Caranya menyeberang sungai seperti ini. Sama dengan adik-adik juga begitu. Adik-adik tahu kalau Tuhan itu selalu jaga sama adik-adik, selalu menjaga, selalu memberkati, selalu menolong. Tahu nggak? Adik-adik merasa nggak seperti itu? Pasti ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika adik-adik sakit, Tuhan kasih berkat nggak sama adik-adik? Berkatnya apa? Atau pertolongannya apa? Berkatnya satu, kita diberi orang tua yang selalu menjaga kita kalau pas kita sakit. Terus pertolongannya apa? Tuhan kasih pertolongan sama kita. Dari mana? Dari dokter dan obat-obatan yang diberikan sama dokter. Dan itu semua adik-adik selalu rasakan setiap hari. Tuhan selalu berikan kita
pertolongan, berikan kita berkat, berikan kita kebahagiaan. Dan satu, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan berikan berkat yang begitu tidak berkesudahan sama kita. Melalui apa ya? Melalui teman-teman, melalui orang tua, melalui sahabat. Mereka selalu sayang sama kita, orang-orang di sekitar kita. Nah, balasan kita apa? Karena kita sudah berikan berkat yang begitu tidak berkesudahan, kita harus memberikan kasih. Kita juga harus saling mengasihi. Kalau kita bisa memberikan kasih, berarti itu salah satu ucapan syukur kita sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah berikan berkat yang begitu indah, berkat yang tidak berkesudahan. Oke? Nah, itu ceritanya Bu Risa hari ini ya. Seru nggak? Oke, kalau seru berarti lain kali Bu Risa akan cari cerita yang lebih bagus lagi buat adik-adik. Ya, sampai di sini ketemu sama Bu Risa. Nanti di lain waktu kita ketemu lagi dengan cerita yang lebih seru lagi. Tapi satu Bu Risa minta sama adik-adik, semangat dan tersenyum. Tidak boleh lupa. Oh iya, satu lagi, bersyukur. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Nah, adik-adik, gimana tadi firman yang disampaikan oleh Bunda Risa? Oke? Bunda Risa tadi firmannya tentang apa ya? Masih ingat nggak adik-adik? Iya, bener banget. Jadi hari ini kita belajar kalau berkat Tuhan itu tidak terperi. Jadi berkat Tuhan itu selalu ada untuk kita. Mau kita senang, mau kita susah, berkat Tuhan itu selalu ada. Nah, karena itu kita mau nyanyikan satu lagu dan Kakak Esther sama Kak Kevin mau minta tolong adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Satu kali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, boleh duduk lagi. Kita mau berdoa. Ayo kita lipat tangannya, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua yang Kau berikan pada hari ini. Engkau sudah memberikan kelancaran dari awal hingga akhir sekolah minggu pada hari ini, Tuhan. Kami bersyukur atas semua berkat yang Kau berikan. Tuhan, berkatilah kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah apa yang kami dapat pada hari ini dapat kami berikan, dapat kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat untuk orang lain, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita mau tutup sekolah minggu hari ini. Sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, sekolah minggu kita selesai sampai di sini. Jangan lupa besok minggu akan ada sekolah minggu lagi. Jangan lupa ya teman-teman untuk tetap hadir bersama kami di sini. Sekolah minggu GKJ Samirono Baru. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selamat hari Minggu.